yang sudah itu sudah mulai pecah telurnya. Ini Oh, sudah ini mulai putih-putih ini menetas. seperti telurnya ini, Pak? Ya. Oh gitu. Ini prosesnya berapa lama sih, Pak? Ini menetas kalau di sini 24 jam. kurang 24 lebih. jam. Ya, setelah telur keluar dari induknya, nunggu kira-kira lebih 1,5 hari. Satu hari 1 malam itu mulai menetas. Nah, Pak, setelah telurnya menetas nih, Pak, harus menunggu usia berapa lama baru bisa dipijahkan, Pak, telurnya? Jadi ini kan setelah menetas, dibiarkan sampai hari keempat atau hari kelima. Oh, hari keempat atau hari kelima. Nah, anakan lele yang kecil-kecil ini masih makan kuning telur yang dibawa dari telurnya. Oh, yang masih nempel itu ya, Pak? Masih nempel. Nah, setelah hari kelima, ini nanti baru dikasih pakan. Bisa pakai pakan cacing, oh, cacing merah. Cacing merah. Nah, nanti bisa dilihat di sana ada cacingnya. Nah, itu ditunggu kurang lebih sampai umur 12 hari. 12 hari. Setelah umur 12 hari dipindah ke kolam yang lain, diperjarang. Kalau ini kan terlalu banyak, Mas, jadi terlalu padat. Ribuan ya, Pak? Nah, puluhan ribu. Puluhan ribu? Ya. Wah, banyak sekali ya, Pak. Kira-kira itu hasil kesuksesannya itu berapa persen, Pak? Ya, bisa 80%, 80%. kalau kita hati-hati ya. Pak, kolam yang buat ikan lele yang kayak gimana? Kalau untuk pembesaran lele tidak seperti yang pembibitan ini. Nanti bisa pakai kolam yang namanya kolam deklet, pakai terpal. Oh, terpal. Bisa pakai kolam permanen kayak tempatnya Bapak ini. Oh, gitu. Bisa kolam tanah biasa, kolam alami. Nah, yang penting ada air. Boleh, Pak, kita lihat-lihat yang lain lagi, Pak? Ya, mari. Karper, jadi karper makan rumput deh yang itu. Grass carp. Nah, tapi ada campuran ini tiger catfish, ini katanya lele Amerika. Oh, yang kayak macan itu. Bentuknya agak beda, ya, Pak? Agak beda. Tiger Catfish. Kayak macan. Ya? Ada lele lokal, ada lele dumbu. Nah, itu bedanya gimana tuh, Pak? Kalau lele lokal itu di masing-masing daerah namanya berbeda-beda. Di Sumatera beda, di Jawa beda, di Jawa Timur beda. Nah, itu kalau yang tiger catfish itu masuk kategori yang mana, Pak? Tiger catfish itu karena itu impor, jadi Amerika, jadi belum masuk ke itu. Belum masuk kategori yang lokal. Kalau yang lele dumbo itu juga dulunya impor dari Afrika. Oh, seperti itu. Nah, dari lele dumbo itu ada jenis sangkuriang, ada jenis python. Ada lagi yang lele albino. Oh, ada lagi, Pak? Ya, itu? ini merupakan kelainan kali ya? Kelainan atau persilangan. Oh, persilangan jadi menyebabkan kelainan yang warnanya agak putih kemerahan ya, Pak? Putih kemerahan. Putih kemerahan ya. Ada totol hitam nanti bisa dilihat. Tuh. Nah, terus ada yang mau nanya lagi ya? Saya. Apa? Makanannya apa, Pak? Ya, lele itu makanan utamanya adalah binatang, ya, dari binatang. Tapi oleh perusahaan pakan itu sudah dibuatkan peralatan yang praktis, yang kayak ini. Pelet gini dia juga mau pelet. Ya? Tapi ini mengandung protein dari protein hewan. Tapi ini mungkin diseling nggak, Pak? Makan pelet terus kadang dikasih daging. Ya, kalau ada daging, misalkan ada ayam mati bisa dikasihkan. Oh gitu. Atau ada katak gitu ya, Pak? Katak mati bisa dikasihkan lele. Kalau enggak pakai pelet. Nah, pelet. Gimana sahabat ikan? Kalian sudah belajar banyak kan tentang ikan lele? Mulai dari cara pemijahannya, jenis-jenisnya, sampai ke makanannya. Setelah ini kita akan belajar apa lagi ya? Makanya jangan kemana-mana. Manusia ikan. Pak, sekarang mau proses packing apa ya? Iya, ini Mas Nganu mau dikirim ke
Kalimantan. Terus? Jadi sebelum dikirim itu kan mestinya harus kita cek dulu kesehatannya ke laboratorium di karantina. Setelah kita dapat sertifikat bahwa ikan itu dinyatakan sehat, layak dikirim, baru kita packing ini. Oh gitu. Jadi ini sebelumnya udah diperiksa ya Pak? Ya, dari sebelumnya kita kirim sampel ke Adu Sucipto sana di kantor karantina. Nah sekarang kita packing dulu nih Pak. Ya. Ayo kita packing Pak. Sekarang Pak Ju itu sedang memberitahu kita nih, bagaimana sih proses pengiriman ikan? Di petugas karantina setelah menerbitkan sertifikat tadi bahwa kita bisa dikirim, nah karena yang dikirim ke sana baru sampelnya, nah, makanya petugasnya ada yang datang ke sini. Oh ada yang datang Pak? Dulu ya, bener enggak ikan yang dikirim itu sesuai sampelnya? Oh Itu seperti itu. dicek. Nah, biasanya yang datang sini banyak, antara lain Pak Haryanto. Oh Pak Haryanto ya Pak? Nah hari ini Pak Haryantonya datang nggak Pak? Nah ini pas datang ini. Wah, Selamat siang. Ternyata dalam pengiriman itu harus melewati proses pemeriksaan di laboratorium dan juga karantina. Wah, aku mau tahu lebih banyak nih tentang prosesnya. Nah, kebetulan nih ada Pak Haryanto dari karantina ikan yang berkunjung ke rumah Pak Juwito. Kita tanya saja nih tentang karantina ikan. Khusus untuk pengiriman yang akan dilalu lintaskan ke luar pulau, itu mekanismenya kita cek ke kesehatan ikan itu. Kita ambil sampel yang akan dikirim. Nah, apakah sampel itu teridentifikasi hama penyakit ikan karantina atau tidak? Nah, kalau itu memang tidak teridentifikasi, nanti kita terbitkan HC, yaitu Health Certificate Quarantine. Nah itu sertifikatnya Pak? Ya. Nah sedangkan sampel yang diberikan kan nggak selalu dikasih yang berjamur Pak. Pasti kan dikasih sampel-sampel yang ikan-ikannya yang bagus Pak. Nah, itu gimana? Nah, seperti itu. Sampel untuk yang kita ambil itu adalah sampling. Artinya kalau kuota berapa yang harus kita ambil itu harus antara 3-5% sampel yang harus diambil. Artinya apa? Bahwa di situ sudah mencakup untuk kesehatan keseluruhan ikan itu. Nah adik-adik, ada yang mau tanya gak sama Pak Haryanto? Kebetulan Pak Haryanto lagi ada di sini nih. Aturannya apa Pak kalau harus di karantina? Oh gitu. Nah kita mengemban amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Di situ tupoksinya apa? Di situ tupoksinya mencegah masuk keluarnya hama penyakit ikan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari antar area ke area yang lain. Pak, saya mau Oh ya, apa? ciri ikan yang bagus bagaimana Pak? Nah, ciri-ciri ikan yang bagus, jadi kalau dari segi fisik, klinis, secara visual, secara kasat mata itu gerakannya lincah, tetapi memang tetap harus kita periksa di laboratoriumnya, Dek, begitu. Kalau ikan yang berpenyakit seperti apa Pak? Keputusan bahwa ikan itu sakit atau tidak itu memang kita harus diperiksa di laboratorium kita, yaitu laboratorium kesehatan ikan karantina di bandara. Nah kalau secara fisik, secara visual itu ikan yang sakit itu adalah kita bisa melihat ini nih, contoh nih, nah ini ikan ini terlihat kayak luka. Kalau sudah luka akan timbul seperti ini, jamuran. Nah, seperti jamur. Ini baru seperti, tetapi secara visual itu kita bisa melihat bahwa ini ikan adalah ikan sakit. Gitu. Tetapi kalau kita mau mengidentifikasi lagi bahwa ini sakit apa, jenis penyakitnya apa, nah itu kita periksa di lab kita di bandara di Sucipto sana. Nah ini catat nih. Dicatat. Ya. Nah sekarang ada yang mau tanya lagi gak? Saya, Oh ya. ini proses karantinanya sampai dikirim bagaimana? Prosesnya jadi melalui beberapa tahap ya. Tahap pertama yang bahwa pengirim atau pengguna jasa dia akan kirim itu dia melapor 3 hari sebelumnya, melapor untuk ngisi formulir permohonan bahwa ikannya untuk dilalu lintaskan dan memohon untuk bisa diperiksa kesehatannya. Setelah hasilnya negatif, tidak teridentifikasi HPIK, baru bahwa ikan tersebut bisa dilalu lintaskan. Oh, jadi begitu loh sahabat ikan, ciri-ciri ikan yang bagus dan yang tidak bagus untuk layak dikirim nantinya.